Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu pada APP 2021. Pada masa Prapaskah ini atau aksi puasa pembangunan 2021, Keuskupan Bogor mengambil satu tema besar, yakni hemat listrik, sebuah kenormalan yang baru. Dan pada pendalaman iman masa Prapaskah ini ada 4 kali pertemuan. Hari ini kita akan mengawali dengan pertemuan yang pertama pada pendalaman iman, yakni dengan mengambil subtema keragaman sumber energi. Apa tujuan kita mengadakan pertemuan yang pertama ini? Tujuannya adalah nanti setelah pendalaman selesai, anak-anak semakin memahami bahwa Allah menyediakan berbagai sumber energi untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Mari kita mengawali dengan sebuah lagu. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira membuat Tuhan senang. Anak-anak yang terkasih, kita telah memasuki masa Prapaskah. Di masa Prapaskah ini kita mau mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menyambut kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan pada hari raya Paskah nanti. Dan salah satu caranya adalah dengan gerakan aksi puasa pembangunan. Hemat listrik sebagai sebuah kenormalan baru adalah tema APP tahun 2021 ini. Kita diajak untuk memanfaatkan listrik dengan bijaksana. Dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk melihat bahwa Allah telah menyediakan berbagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anak, mari kita awali pertemuan kita, pendalaman iman kita, dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kali ini kami dapat berkumpul untuk memulai kegiatan APP kami yang pertama. Semoga dalam masa Prapaskah ini kami dapat semakin menyadari manfaat energi listrik dan berupaya untuk dapat menggunakannya dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, kita akan melihat kisah kehidupan sumber energi. Coba kalian lihat di sini. Ini ada gambar apa ini? Bayi apa kira-kira? Bayi tabung. Oh, bukan. Bayi apa ini kira-kira? Bayi sedang diapain? Oh, kita akan lihat bersama ya. Kira-kira bayi apa ya? Bayi yang dibawa ke kebun. Ya, mungkin bisa juga untuk diapain ya? Oke, nanti kita akan lihat bersama-sama. Yang kedua, kita akan lihat gambar apa ini? Gambar apa? Orang sedang apa? Menggoreng? Bukan. Gambar apa ya kira-kira ya? Oh, bukan. Orang yang masak nasi goreng? Bukan. Kita lihat ya, gambar apa ya nanti ya? Oke. Ada gambar lagi, Bapak punya gambar. Ini gambar apa ya? Oke, gambar orang main motor, balapan motor.
Bukan, ini motor bukan. Bukan ya? Oh, gitu. Kita lihat bersama-sama ya. Ternyata ini gambar apa, anak-anak? Kita hubungkan dengan sumber energi. Ternyata ini adalah gambar anak yang sedang berjemur. Gambar bayi yang sedang berjemur. Oke. Lalu yang kedua ini gambar apa kira-kira? Kita lihat. Iya, betul sekali. Apa? Gambar ibu atau orang yang sedang memasak. Oke, kita lihat. Oke, memasak menggunakan kompor gas. Lalu yang ketiga ini gambar apa kira-kira? Dihubungkan dengan sumber energi. Oh, ternyata gambar orang-orang yang sedang bermain sepeda menggunakan gerakan kakinya. Baik. Anak-anak, kita coba akan melihat, kita dalami bersama-sama ya. Oke, siapa yang bisa ini? Apa yang kamu rasakan kalau kamu berjemur di bawah sinar matahari? Apa yang kamu rasakan biasanya? Dingin? Wow, bukan. Ada apa? Ini biasanya, kalau kita berjemur, biasanya badan kita akan merasakan hangat atau panas, dan tubuh kita akan sehat. Ya. Lalu yang kedua, anak-anak, kalau Bapak bertanya, apa sih manfaat berjemur? Supaya kering? Bukan. Ada lagi nggak kira-kira? Supaya kita kering? Bukan. Supaya menghilangkan air dalam tubuh kita? Bukan juga. Apa ya kira-kira tujuan berjemur? Ada yang tahu? Apa betul? Hampir-hampir? Oke. Ternyata tujuannya adalah supaya tubuh menjadi sehat. Oke, ada lagi? Iya. Untuk mengurangi penyakit apa? Kanker. Bukan. Oh iya, untuk mengurangi penyakit kuning. Supaya kita tidak kena penyakit kuning atau liver ya. Oke. Lanjut berikutnya anak, mencegah gangguan tulang. Itu manfaat dari berjemur. Yang ketiga anak, mendapat vitamin D. Ya. Yang ketiga atau yang keempat, kita mendapat vitamin D. Untuk tulang kita supaya bagus. Lalu apa sumber energi yang kamu gunakan saat berjemur anak-anak? Saat kalian berjemur, kalian menggunakan sumber energi apa? Energi apa? Energi sinar, hampir. Iya, boleh. Energi sinar atau energi panas matahari atau energi cahaya matahari. Ya. Lalu energi apa yang digunakan untuk memasak anak-anak? Untuk memasak, kita menggunakan energi apa? Oh betul tadi kompor gas ya. Ada energi apa tadi? Energi kompor gas itu apa? Energi panas. Oke. Ada lagi yang memasaknya bukan pakai gas, tapi pakai listrik, kompor listrik. Berarti energi apa ya? Ternyata juga ada yang menggunakan kompor listrik atau energi listrik. Jadi kalau kita memasak, kita menggunakan energi panas dan energi listrik. Lalu berikutnya, energi apa yang digunakan saat kamu bermain sepeda? Energi apa? Energi Energi apa lagi? Listrik. Memangnya sepedanya pakai listrik? Bukan ya? Iya atau enggak? Bukan ya. Oh, pakai kaki. Ya, benar. Energi apa ya? Oh, pakai kaki berarti adalah energi gerak atau energi otot ya. Atau boleh dikatakan energi dari makanan. Baik anak-anak, kita sudah melihat ini ternyata ada banyak energi. Ada energi matahari, ada energi panas, energi listrik, energi gerak atau energi otot. Baik, sekarang kita akan melihat dari bacaan kitab suci anak-anak. Dari kitab Keluaran bab 5 ayat 10 sampai 19. Kita lihat bersama-sama. Bapak bacakan ya. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan penggerak-penggerak itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Fir'aun memukul mundur mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambaku ini?
Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada di dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, kita akan dalami bersama anak-anak. Yang pertama coba kita lihat. Apa pekerjaan yang harus dilakukan oleh para mandor? Para mandor Israel itu pekerjaannya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira mandor? Mandor itu apa ya? Semacam pengawas. Apa? Semacam pengawas ya. Apa pekerjaannya? Memberikan makan, membuat masakan. Bukan, bukan. Apa? Oh iya, ada yang betul anak-anak. Ternyata tugasnya adalah mengawasi para pekerja yang bekerja. Mereka harus bekerja, membuat batu bata tadi ya. Pintar sekali. Jadi pekerjaan mandor adalah pengawas adalah mengawasi para pekerja yang sedang bekerja. Yang kedua anak-anak, mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik tadi? Mengapa? Hah? Karena waktunya kecil, sempit. Karena waktunya pendek. Waktunya sedikit. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Karena mereka harus mengurus keluarganya. Iya, ada lagi nggak? Oh, pinter-pinter. Ternyata temanmu yang pinter ini. Ternyata mereka nggak bisa menyelesaikannya. Mengapa? Karena pekerjaan mereka banyak. Disuruh juga mencari jerami atau pengganti jerami ya di tempat yang jauh dan sekaligus disuruh membuat batu bata. Dari mereka disuruh mencari pengganti jerami dan juga disuruh mencari atau membuat batu bata merah. Jadi tidak mungkin ya masa kerja dua-duanya bisa selesaikan dengan baik padahal jaraknya jauh. Hebat kalian, pintar sekali. Yang ketiga, Nana, energi apa yang digunakan para mandor untuk mengerjakan pekerjaannya? Energi listrik. Oh, mereka dipakai setrum gitu, disetrum gitu. Gitu. Bukan. Energi cahaya. Oh, mereka disentrin dulu. Bukan juga. Energi apa ya? Tadi ada juga apa ya? Tenaga. Hampir. Oh iya, ada temanmu yang pintar. Ternyata energinya adalah energi gerak atau energi otot atau energi dari makanan. Ya, pintar sekali. Berkat makanan, nah mereka bisa bergerak dan ototnya kuat untuk menggerakkan badannya. Ya, sehingga bisa bekerja dengan baik, membuat batu bata dan mencari pengganti jerami tadi. Pintar sekali. Nomor 4 anak-anak. Menurutmu siapa yang menyediakan energi yang digunakan untuk manusia? Semua energi sinar matahari, makanan, lalu energi gerak tadi. Siapa yang menyiapkan itu semua? Siapa? Manusia sendiri. Ya, bagus. Ada lagi nggak kira-kira? Manusia bisa menyediakan? Atau siapa? Oh, Tuhan. Betul sekali. Ternyata yang menyediakan adalah Allah Bapa atau Tuhan sendiri, anak-anak. Baik anak-anak, itulah pendalaman iman kita pada hari ini. Lalu ada poin penting yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama apa anak-anak? Ternyata ada berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan manusia dalam hidup sehari-hari. Misalnya apa? Energi matahari, kita bisa menjemur baju, ya. Bisa mengeringkan pakaian, ya. Oke. Lalu energi gas bumi, nah, kita bisa punya kompor ya untuk menghidupkan kompor ya. Minyak bumi, nah, energi untuk apa? Kita pergi kemana-mana dengan bensin ya, kita bisa naik mobil ya, kita pergi kemana-mana. Lalu energi listrik yang kita pakai tiap hari untuk menghidupkan alat elektronik ya, macam-macam ya, untuk menghidupkan apa? HP, mengecas HP dan lain-lain. Ada energi nuklir lagi, ada energi angin yang menggerakkan ya, sehingga ada itu ya, ada gantole, para layang gitu ya. Energi air juga, air kemana-mana kita bisa dengan air ini ya, bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik ataupun yang lain-lain. Lalu energi yang berasal dari makanan dan sebagainya. Yang kedua anak,
Ternyata bangsa Israel itu menggunakan energi tenaga manusia. Untuk apa? Untuk membuat batu bata. Batu bata dipakai apa? Untuk membangun kota Mesir yang ada di Mesir sana. Jadi energi tenaga manusia merupakan energi yang paling penting pada saat itu. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka belum mempunyai teknologi untuk menggunakan energi lainnya, ya. Jadi mereka belum punya teknologi, waktu itu belum ada listrik, ya, belum ada yang lain-lain. Jadi pada waktu itu belum ada energi yang lain, maka energi tenaga itu paling penting. Terus yang ketiga, anak-anak, Allah telah menyiapkan berbagai sumber energi yang dapat digunakan untuk keperluan hidup manusia. Nah, itulah poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa, ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat belajar tentang berbagai macam energi yang Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat memanfaatnya dan menghargai energi yang kami miliki dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita yang pertama ini dengan lagu. Mari kita Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. demikian anak-anak pendalaman iman kita yang pertama pada masa Prapaskah ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.